Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan alhamdulillah kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Dan mohon kesediaannya untuk yang pertama guru kita Al-Habib Muhammad Syahab. Ini pertanyaan dari @iman.fjr. FJR mungkin Fajar ya, FJR. Baik, pertanyaan beliau adalah, Ustadz bagaimana cara menasihati istri yang ingin melepas hijabnya? Aduh jangan dong ya. Karena saya nggak mau jadi bertengkar besar, tapi juga sangat tidak senang aurat istri saya terbuka kembali. Silakan ya Habibi. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Allah Subhanahu wa taala jelas menjelaskan yaitu laki-laki pimpinan daripada kaum Hawa. Kalau kita lihat daripada hadis Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kata Nabi SAW, setiap insan itu bertanggung jawab dengan bawahannya. Presiden tanggung jawab dengan rakyatnya. Atau dengan yang kecil misalnya, suami bertanggung jawab dengan istri dan anak-anaknya. Bertanggung jawab dengan syariat Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh wa ta'alat azamatuh. Penanya bagus. Dia tidak ingin istrinya membuka auratnya atau membuka jilbabnya. Nah, dia karena seorang suami adalah imam, seorang suami adalah pemimpin. Dan bagaimana cara menasehatinya? Tentunya bagi seorang suami tanya sama guru-guru agama apa hadisnya misalnya, apa Qur'annya, ajarkan, jelaskan, tapi tentunya yang pertama dengan tata cara yang baik dan tata cara yang bagus untuk menjelaskan. Kan tadi dikatakan supaya misalnya takut tidak atau jadi pertengkaran. Artinya tidak harus jadi pertengkaran. Kalau mungkin cara ngasih taunya istri misalnya siapa manggilnya orang sekarang nih, Bu atau Umi atau Mbok bukan ya? Nah, ya artinya siapalah panggilan sekarang ini kan? Panggilan sayang ya. Panggilan sayangnya misalnya jangan, karena Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hambanya, Nabi sayang kepada umatnya, umat terdahulu sebelum zaman Nabi Muhammad dia terbuka, tidak ada artinya datang zaman Nabi dimodernkan. Jadi orang tertutup itu modern. Betul. Bukan tidak modern, maka dimodernkan sama Nabi sehingga perempuan itu menjadi mahal, rapi, tertutup ketika dia keluar rumah ketemu yang bukan mahramnya. Jadi tata caranya, jadilah pimpinan dengan pimpinan yang bagus, kasih tahu dengan akhlak dan adab, walaupun isu jangan pakai jangan lepas apa mungkin marah-marah seperti itu sehingga tidak jadi menimbulkan sesuatu nikmat dalam rumah tangga. Kasih tahu dia bagus-bagus, insya Allah Allah berikan dia hidayah taufik, dan suami bangun malam sujud sama Allah, tahajud minta sama Allah, ya Allah berikan hidayah taufik kepada istriku, jangan sampai dia buka jilbabnya. Seperti itu. Artinya ngadukan sama Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Masya Allah, kalau aneh memilih ribut gede dari tanggung jawab laki juga nanti ya di akhirat ya. Tanggung jawab seorang laki-laki ya? Nanti ditanya sama Allah kenapa istrinya buka jilbab. Allahu Akbar. Baik, terima kasih ya Habibi ilmunya, dan masuk ke dalam pertanyaan yang kedua nih. Dari @zul_mdz kepada guru kita Al-Ustadz Fahmi Salim. Benar nggak sih Ustadz kalau oh ini salah nulisnya ya. Benar nggak sih Ustadz kalau kita ngelakuin salah di siang hari, sholat taubatnya harus malam hari, dan sebaliknya ada nggak sih waktu terbaik buat sholat taubat? Ya ini benar ya. Baik, silakan guru kita. Hilman Fauzi, ini salah tulisannya di sini ya. Silakan guru. Iya baik. Jadi pertama, kalau kita sudah tahu berbuat dosa, berbuat salah, langsung bertaubat. Iya. Langsung minta ampun kepada Allah. Yang sederhana adalah ucapkan kalimat astaghfirullah. Karena saat kita mengucapkan kalimat astaghfirullah itu, maka insya Allah
kita sedang memohon ampun kepada Allah atas dosa yang kita lakukan. Jadi artinya tidak usah nunggu malam gitu. Ya, mohon maaf, malamnya mungkin masih ada, kitanya masih ada apa enggak? Nah tuh dia tuh. Banyak orang yang ngomong begini, udah dah kita nih dari zuhur misalnya ya, sampai ke asar bikin dosa. Dari asar bikin dosa lagi, ntar masih ada maghrib. Mohon maaf, maghribnya mungkin masih ada. Iya, Tapi kitanya masih ada apa enggak. Gitu. Maka yang perlu kita pikirkan, kita rasakan saat kita berbuat dosa dan tahu itu dosa, langsung minta ampun kepada Allah dengan mengucapkan kalimat astagfirullah. Yang kedua, terkait dengan waktu, kapan terbaik kita waktu terbaik untuk minta ampun kepada Allah? Kapanpun, dimanapun. Dengan cara apapun, tentu kalau ingin lebih afdol, lebih utama, lebih kuat, memang kita perlu menghadirkan waktu-waktu khusus. Kapan misalnya di sepertiga malam, ya, bangun di sepertiga malam, ambil air wudhu, hamparkan sajadah, minta ampun kepada Allah. Barang siapa yang minta ampun kepada Allah di waktu sepertiga malam, di waktu sahur, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya itu. Tapi dengan sungguh-sungguh minta ampunnya. Kadang-kadang kita ini mohon maaf, bibir berkata mohon ampun. Tapi hati barangkali tidak menguatkan dengan penyesalan yang luar biasa dari dosa yang pernah kita lakukan. Dan amal juga tidak membuktikan tentang penyesalan dosa kita. Maka oleh karena itu para ulama pernah mengatakan kalimat seperti ini. Jika engkau diberikan kesempatan usia oleh Allah hari ini, maka istilah dengan kebaikan. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan saat ini bisa menutupi keburukan kita di masa lalu. Jadi minta ampunnya iya, ya istighfarnya iya, taubatnya iya. Tapi yang lebih penting dari itu adalah kita punya rencana, agenda, pembuktian dengan amal kebaikan setelah kita berbuat keburukan. Begitu. Masya Allah, jadi kalau misalnya keburukan ditunda-tunda aja sampai jangan kerjain gitu ya. Kalau misalnya kebaikan jangan ditunda-tunda. Ya, Masya Allah, terima kasih guruku Al-Ustadz Hilman Fauzi. Baik, dan jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, habis ini semangat yuk karena kita akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita di ngaji yuk. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.